Assalamualaikum. Halo guys, sebelum saya perkenalkan anggota kelompok 2 ada coach nih. Mau denger nggak? Nggak usah ditanya lagi ya, pasti kalian mau denger. Mulai ya. Masa depan itu tidak hanya soal senyum, tidak soal perasaan, dan tidak hanya soal hati, tetapi soal bagaimana kamu mengenal dirimu sendiri. Jadi, mulai dari sekarang, kamu harus lebih mengenal dirimu untuk menuju masa depan yang cerah. Semoga harimu bahagia. Terima kasih. Sudah selesai nih coachnya. Back topic ya. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep pemahaman diri dan peta Johari. Jadi, sebelum kita masuk materi, kita perkenalan dulu ya. Karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi malu kalau kalian bakal cinta sama aku. Udah ayo mulai. Yang pertama, Ayu Sijia Mila Ningrum. Yang kedua, Yona Amanda. Yang ketiga, Rizky Ramadhani. Yang keempat, Nurul Islami Yeti. Dan dosen kami yang paling ganteng yaitu Bapak Dr. Afdal MPD Kons. Baiklah, setelah perkenalan kita tadi, kita masuk ke materi ya, yang akan dibahas oleh Rizky Ramadhani tentang konsep pemahaman diri. Kepada Rizky Ramadhani, dipersilakan. Konsep tentang pemahaman diri dan peta Johari. Pengenalan diri menurut Nusjirwan dalam Kuncoro tahun 1989 merupakan langkah yang diperlukan orang untuk dapat menjalankan kehidupan ini secara efektif. Menurut Munro tahun 1983, langkah yang paling awal dalam mengembangkan dalam pengenalan diri secara menyeluruh adalah secara langsung mengikut sertakan calon penyuluh mengalami dan menghayati dunia dalam dan dunia luar dari dirinya sendiri melalui latihan-latihan. Isyarat-isyarat dalam pengenalan diri menurut Muhammad Budiatna dan Laila Monaganim tahun 2011 halaman 138 sampai 141 yaitu 1. Penampilan fisik. Penampilan fisik meliputi bentuk tubuh, ciri fisik seperti rambut dan mata dan pilihan-pilihan kita mengenai pakaian, merawat diri dan merias tubuh. 2. Waktu. Penggunaan waktu atau chronemics adalah cara untuk menyampaikan pesan-pesan nonverbal. Terdapat beberapa aspek mengenai bagaimana kita berpikir tentang dan menggunakan waktu yang mengandung kesan-kesan bagi orang lain. 3. Komunikasi penciuman. Bentuk umum yang terakhir mengenai komunikasi nonverbal ialah komunikasi penciuman atau olfactory communication yang mengandung makna yang terkait dengan indera penciuman mengenai yang bau dan yang wangi. Pengenalan diri adalah salah satu cara untuk membentuk konsep diri. Konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik, psikis, sosial maupun moral. Persepsi tersebut meliputi sesuatu yang dicita-citakan maupun keadaan yang sesungguhnya. Aspek fisik yang dipersepsi meliputi penilaian terhadap tubuh, pakaian, benda miliknya, dan sebagainya. Aspek sosial meliputi bagaimana peranan sosial dalam masyarakat, sementara aspek moral meliputi nilai dan prinsip yang memberi arti dan arah dalam kehidupan seseorang. Menurut Munro, dalam Erman Amti 1983 halaman 26 dikatakan peta Johari didasarkan atas singkatan nama perumusnya yaitu Joy Love dan Hari Ikham. Joseph Love dan Harrington Ikham mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan sebagai seorang perhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela Johari atau Johari Window adalah model yang menjelaskan tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita. Ada jenis matrik 4 sel yang menunjukkan daerah self atau diri, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Yang pertama yaitu pribadi terbuka, open area.
Daerah yang memuat hal yang diketahui oleh dirinya dan orang lain, informasi tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain seperti nama, jabatan, pangkat, status perkawinan, lulus mana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu daerah pribadi buta atau blind area. Daerah saya tidak tahu dan orang lain tahu, sehingga daerah ini disebut dengan daerah buta. Dalam daerah ini, orang mengenal pribadi orang lain tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu daerah pribadi tersembunyi atau hidden area. Daerah saya tahu dan orang lain tidak tahu, sehingga daerah ini disebut daerah tersembunyi. Daerah ini berisi segala sesuatu mengenai pribadi-pribadi yang diketahui diri yang bersangkutan hanya untuk diri sendiri. Yang keempat yaitu pribadi tak dikenal. Merupakan daerah saya tidak tahu dan orang lain tidak tahu, sehingga daerah ini disebut daerah misteri. Secara potensialnya merupakan situasi yang paling eksplosif, orang tidak mengenal baik diri sendiri maupun orang lain. Menganalisis peta Johari. Menurut Muhammad Budiatna dan Ayla Mona Gainam, Johari Window gabungan nama dari dua orang penggagas, yaitu Joluf dan Harry Ignam, merupakan alat untuk menelaah mengenai luas dan hubungannya antara suatu hubungan. Berikut adalah merupakan gambar peta Johari atau Johari Window. Diketahui orang lain, daerah publik, daerah buta. Tidak diketahui orang lain, daerah tersembunyi, dan daerah yang tidak disadari. Sebenarnya materi yang ini sudah dibahas oleh teman saya, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Seperti yang pertama, daerah publik itu maknanya semua orang tahu tentang kita, diri kita, seperti nama, jabatan, kelulusan, dan lain-lain. Yang kedua, daerah buta adalah daerah yang memuat hal-hal yang diketahui oleh orang lain, tetapi tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Seperti kamu mempunyai sahabat cowok atau teman cowok, kamu di sana sering berantem, sering pergi jalan bareng, sering semuanya bareng lah pokoknya. Tetapi kamu tidak menyadari tingkah sahabat kamu itu ada maksud lain, seperti dia ingin lebih seperti pacaran, bukan seperti sahabat. Orang lain pun terdekatmu tahu kalau sahabatmu tuh ingin lebih, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kamu menutup mata sehingga kamu tidak memahami dirimu sendiri, sehingga orang lain atau sahabatmu yang berharap itu kecewa karena kamu tidak menyadari soal itu. Yang ketiga, daerah tersembunyi adalah daerah yang memuat hal-hal yang diketahui oleh diri sendiri tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Seperti pekerjaan orang tuamu. Kamu malu terhadap pekerjaan orang tuamu. Karena kamu malu dan akhirnya kamu menutupi semuanya. Jadi hanya kamu yang tahu dan orang lain tidak tahu tentang dirimu. Yang keempat, daerah yang tidak disadari, memuat bagian kepribadian yang direpres dalam ketidaksadaran yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, manfaat pembuka diri. Yang pertama, dasar hubungan sehat dua orang. Yang kedua, dasar orang menyukai dan terbuka pada kita. Yang ketiga, dasar bersikap realistis, jujur dengan diri sendiri. Yang keempat, dasar relasi komunikasi intim dengan diri sendiri. Yang kelima, dasar dari sifat terbuka, kompeten, extrovert, fleksibel, adaptif, dan intelijen. Ya, sudah selesai nih penampilan kelompok 2. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.